Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 1. Inneke Faradila dengan NIM 2019-20051. 2. Tata Suryanto dengan NIM 2019-20161. 3. Reza Aditya Setiawan dengan NIM 2019-20163. 4. Tisha Rihadatul Ais dengan NIM 2019-20169. 5. Nilnam Alasevia dengan NIM 2019-20171. 6. Firda Nurmalia dengan NIM 2019-20180. 7. Doni Bagus Elsa dengan NIM 2019-20195. 8. Nandila Liva Bintari dengan NIM 2018-20155. Berikut saya akan menjelaskan hukum acara arbitrase tradisional internasional. Dari pertama, definisi. Arbitrase internasional adalah penyelesaian sengketa bisnis internasional antar negara yang diselesaikan melalui pihak ketiga yang netral. Penggunaan arbitrase internasional. Arbitrase internasional digunakan untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang dianggap sebagai arbitrable. Tetapi itu termasuk sebagai negara sengketa komersial antar negara. Perusahaan sering memasukkan perjanjian arbitrase internasional dalam kontrak komersial mereka dengan bisnis lain, sehingga jika terjadi perselisihan sehubungan dengan perjanjian mereka diwajibkan untuk menengahi daripada mengejar litigasi pengadilan tradisional. Arbitrase juga dapat digunakan untuk dua pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui apa yang dikenal sebagai perjanjian pengajuan, yang merupakan perjanjian arbitrase yang ditandatangani setelah perselisihan telah muncul. Aturan arbitrase internasional. Sebagian besar lembaga arbitrase internasional memberikan aturan yang mengatur penyelesaian perselisihan yang harus diselesaikan melalui arbitrase. Aturan arbitrase paling terkenal termasuk orang-orang dari Kamar Dagang Internasional atau ICC, Pengadilan London untuk Arbitrase Internasional atau LCIA, Pusat Internasional untuk Penyelesaian Sengketa Asosiasi Arbitrase Amerika atau ICDR, dan Peraturan Pusat Arbitrase Internasional Singapura atau SIAC, dan Pusat Arbitrase Internasional Hong Kong atau HKIAC. Arbitrase investasi sering diselesaikan berdasarkan aturan dari Pusat Internasional Bank Dunia untuk Penyelesaian Perselisihan Investasi atau ICSID, atau Komisi PBB tentang Hukum Perdagangan Internasional atau UNCITRAL aturan. Banyak arbitrase yang melibatkan bisnis Rusia berlangsung di bawah aturan Kamar Dagang Stockholm atau SCC. Manfaat arbitrase internasional dibanding litigasi. Yang pertama, arbitrase internasional dapat menyelesaikan perselisihan lebih cepat daripada litigasi pengadilan tradisional karena hanya ada banding terbatas dari putusan arbitrase. Yang kedua, arbitrase internasional lebih murah daripada litigasi pengadilan tradisional. Yang ketiga, arbitrase internasional dapat memberikan keadilan berkualitas lebih baik karena banyak pengadilan domestik terlalu terbebani yang tidak selalu memberikan waktu yang cukup bagi hakim untuk menghasilkan keputusan hukum berkualitas tinggi. Yang keempat, klien dapat memainkan peran aktif dalam memilih arbiter yang merupakan pakar industri dalam arbitrase internasional daripada seorang generalis seperti banyak hakim pengadilan domestik. Yang kelima, arbitrase internasional fleksibel dan masing-masing pihak dalam perselisihan memainkan peran penting dalam memilih prosedur yang paling tepat untuk menyelesaikan perselisihan internasional mereka, memutuskan apakah akan memasuki prosedur seperti pembuatan dokumen. Hukum acara arbitrase nasional. Penafsiran argumentum a contrario dapat dirumuskan bahwa putusan arbitrase nasional adalah putusan arbitrase yang dijatuhkan oleh lembaga arbitrase atau perorangan di wilayah hukum Republik Indonesia berdasarkan hukum Indonesia. Putusan arbitrase nasional adalah setiap putusan yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Arbitrase, baik itu adalah putusan sela maupun putusan final dan mengikat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, untuk putusan arbitrase nasional, pelaksanaannya dilakukan berdasarkan Pasal 59 sampai Pasal 64 Undang-Undang Arbitrase. Tahapannya adalah: yang pertama, pendaftaran putusan arbitrase ke pengadilan negeri oleh arbiter atau kuasanya. Yang kedua, permohonan eksekusi kepada panitera pengadilan negeri.
Atas permohonan ini, Ketua PN akan mengeluarkan penetapan menerima atau menolak pelaksanaan eksekusi. Setelah ada penetapan ini, maka putusan arbitrase tersebut dilaksanakan sesuai ketentuan pelaksanaan putusan dalam perkara perdata yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Selanjutnya, ada 2 jenis arbitrase di Indonesia yang diakui eksistensi dan kewenangannya untuk memeriksa dan memutus sengketa yang terjadi antara para pihak yang bersengketa, yaitu arbitrase ad hoc dan arbitrase institusional. Kedua arbitrase tersebut sama-sama memiliki wewenang untuk mengadili dan memutus sengketa yang terjadi antara para pihak yang mengadakan perjanjian. Adapun perbedaan antara kedua jenis arbitrase tersebut terletak pada terkoordinasi atau tidak terkoordinasi. Arbitrase ad hoc, yaitu arbitrase yang tidak terkoordinasi oleh suatu lembaga, sedangkan arbitrase institusional, yaitu arbitrase yang dikoordinasi oleh suatu lembaga. Yang pertama, arbitrase ad hoc. Arbitrase ad hoc dibentuk secara khusus atau bersifat insidentil untuk memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa tertentu dalam jangka waktu tertentu pula. Setelah memutus sengketa, berakhir pula arbitrase ad hoc ini. Pembentukan arbitrase ad hoc dilakukan setelah sengketa terjadi. Yang kedua, arbitrase institusional. Arbitrase institusional merupakan lembaga atau badan arbitrase yang bersifat permanen, sehingga disebut juga permanent arbitral body. Maksudnya, yaitu selain dikelola dan diorganisasikan secara tetap, keberadaannya juga terus-menerus untuk jangka waktu tidak terbatas. Ada sengketa atau tidak, lembaga tersebut tetap berdiri dan tidak akan bubar. Bahkan setelah sengketa yang ditanganinya telah selesai diputus sekalipun. Tujuan arbitrase ini didirikan dalam rangka menyediakan sarana penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan. Arbitrase institusional pada umumnya dipilih oleh para pihak sebelum sengketa terjadi, yang dituangkan dalam perjanjian arbitrase. Beberapa badan arbitrase yang diakui di Indonesia antara lain seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia, Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia, Badan Arbitrase Komoditi Berjangka Indonesia, dan Badan Arbitrase Syariah Nasional atau biasa disebut Basyarnas, serta Badan Arbitrase dan Mediasi Hak Kekayaan Intelektual atau biasa disebut BAM-HKI. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penyelenggaraan arbitrase terhadap beberapa prinsip penting. 1. Prinsip final unbinding. Prinsip ini mengandung arti bahwa putusan arbitrase bersifat final, akhir, dan mengikat. Dengan demikian, terdapat putusan arbitrase tidak bisa diajukan banding, apalagi kasasi dan peninjauan kembali. Yang kedua, prinsip kerahasiaan, confidentiality. Prinsip kerahasiaan ini diatur dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang menyatakan sebuah pemeriksaan sengketa oleh arbitrase atau majelis arbitrase yang dilakukan secara tertutup. Dengan ini bertolak belakang dengan prinsip yang dianut dalam persidangan di pengadilan yang dilakukan secara terbuka untuk umum, open bar. Yang ketiga, etikat baik. Dalam Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menyatakan bahwa sengketa atau pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada etikat baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di pengadilan negeri. Prinsip ini berlaku tidak hanya dalam jangka waktu pelaksanaan perjanjian, tetapi juga berlaku pada saat pelaksanaan putusan. Prinsip ini merupakan tonggak dasar dari arbitrase, sehingga tanpa adanya etikat baik, maka arbitrase tidak akan ada gunanya sama sekali. Yang terakhir,
prinsip efisiensi. Prinsip ini diatur dalam pasal 48 ayat 1 yang menyatakan bahwa pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan dengan waktu paling lama 180 hari sejak arbitrase atau majelis arbitrase terbentuk. Ketentuan ini juga sejalan dengan aturan dan prosedur yang ada pada BANI. Kemudian selanjutnya beberapa serangkaian peraturan perundangan yang menjadi dasar yuridis arbitrase di Indonesia adalah 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman pada penjelasan pasal 3. Yang kedua, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pasal 1338 ayat 1, pasal 377 HIR atau pasal 705 RPG. Yang selanjutnya pasal 615 sampai 651 RV. Yang selanjutnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan APS. Selanjutnya, hal yang perlu diperhatikan dalam proses arbitrase nasional atau domestik. Yang pertama, arbitrase di Indonesia atau nasional biasanya menggunakan peraturan yang berlaku di Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, peraturan BANI, dan hukum acara perdata. Kedua, para pihak yang bersengketa memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat masing-masing. Yang ketiga, bahasa yang digunakan bahasa Indonesia kecuali ditentukan sebaliknya oleh para pihak. Prawidya mengatakan para pihak punya hak untuk menentukan bahasa yang akan digunakan dalam proses arbitrase. Misalnya disepakati menggunakan bahasa Inggris karena kontrak dan dokumen terkait memakai bahasa Inggris. Dia mengikat meskipun yang digunakan dalam proses arbitrase bahasa Inggris tapi tidak boleh mengesampingkan bahasa Indonesia. Misalnya ketika ingin mendaftarkan putusan arbitrase ke pengadilan negeri yang dibutuhkan dokumen berbahasa Indonesia. Yang keempat, pelaksanaan proses arbitrase nasional didasarkan pada hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia. Yang kelima, idealnya pemeriksaan sengketa diselesaikan dalam waktu 180 hari sejak arbiter atau majelis arbitrase terbentuk dan dapat diperpanjang. Tapi prakteknya proses arbitrase dapat berjalan dalam waktu yang panjang sampai tahunan. Yang keenam, putusan arbitrase bersifat final dan mengikat kedua belah pihak yang bersengketa. Tapi ada upaya hukum yang dapat dilakukan pihak yang kalah untuk menunda proses eksekusi. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase adalah salah satu cara untuk menyelesaikan sengketa atau beda pendapat perdata oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikat baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di pengadilan negeri. Yang terakhir, proses persidangan arbitrase dilaksanakan secara tertutup dan rahasia karena hanya dapat diikuti oleh para pihak yang berkepentingan. Yang harus diketahui bahwa permohonan arbitrase dilakukan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau yang sering disebut dengan BANI. Dan harus diketahui pula bahwa sebelum mengajukan permohonan arbitrase melalui BANI ini, harus ada persetujuan antara kedua belah pihak atau suatu klausul yang dicantumkan di dalam perjanjian yang menyatakan para pihak menyetujui bahwa segala sengketa di antara mereka akan diselesaikan melalui BANI. Nah, selanjutnya bagaimana permohonan arbitrase dilakukan? Langsung saja permohonan arbitrase dilakukan sebagai berikut. Pertama, pemohon arbitrase harus melakukan pendaftaran dan penyampaian permohonan arbitrase pada Sekretariat BANI, yang dalam hal ini dalam bentuk surat pemberitahuan untuk mengadakan arbitrase. Berdasarkan pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, surat pemberitahuan untuk mengadakan arbitrase memuat A. Nama dan alamat para pihak, B. Penunjukan kepada klausula atau perjanjian arbitrase yang berlaku, C. Perjanjian atau masalah yang menjadi sengketa, D. Dasar tuntutan dan jumlah yang dituntut apabila ada, E. Cara penyelesaian yang dikehendaki, dan F. Perjanjian yang diadakan oleh para pihak tentang jumlah arbiter, atau apabila tidak pernah diadakan perjanjian semacam itu, pemohon dapat mengajukan usul tentang jumlah arbiter yang dikehendaki dalam jumlah ganjil. Kemudian, dalam permohonan arbitrase, termohon dapat menunjuk seorang arbiter sesuai kehendaknya, atau ia menyerahkan penunjukan arbiter tersebut kepada ketua BANI.
Kemudian, dalam permohonan arbitrase harus melakukan pembayaran biaya pendaftaran dan biaya administrasi. Biaya administrasi sendiri meliputi biaya administrasi sekretariat, biaya pemeriksaan perkara dan biaya arbiter, serta biaya sekretaris majelis. Selain itu, apabila ada pihak ketiga di luar perjanjian arbitrase turut serta dan menggabungkan diri dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase, seperti yang dimaksud oleh pasal 30 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, maka pihak ketiga tersebut wajib untuk membayar biaya administrasi dan biaya-biaya lainnya sehubungan dengan keikutsertaannya tersebut. Perlu diingat bahwa pembayaran biaya-biaya tersebut wajib dilakukan karena jika tidak, maka pemeriksaan perkara arbitrase tidak akan dimulai. Selanjutnya yaitu poin keempat, sekretariat mendaftarkan permohonan pemohon dalam register BANI. Setelah menerima permohonan arbitrase dan dokumen-dokumen serta biaya pendaftaran yang disyaratkan, sekretariat harus mendaftarkan permohonan itu dalam register BANI. Selanjutnya, Badan Pengurus BANI memeriksa permohonan tersebut. Badan Pengurus BANI akan memeriksa permohonan tersebut untuk menentukan apakah perjanjian arbitrase atau klausul arbitrase dalam kontrak telah cukup memberikan dasar kewenangan bagi BANI untuk memeriksa sengketa tersebut. Kemudian, apabila Badan Pengurus BANI menentukan bahwa BANI berwenang memeriksa, maka setelah pendaftaran permohonan tersebut, seorang atau lebih sekretaris majelis harus ditunjuk. Kemudian, sekretariat harus menyampaikan satu salinan permohonan arbitrase dan dokumen-dokumen lampirannya kepada termohon dan meminta termohon untuk menyampaikan tanggapan tertulis tersebut. Tanggapan tertulis ini harus disampaikan dalam jangka waktu paling lama 30 hari. Kemudian, dalam jawaban atas tanggapan termohon, termohon dapat menunjuk seorang arbiter atau menyerahkan penunjukan itu kepada ketua BANI. Namun, apabila dalam jawaban tersebut termohon tidak menunjuk seorang arbiter, maka dianggap bahwa penunjukan mutlak telah diserahkan kepada ketua BANI. Dan yang terakhir, ketua BANI berwenang atas permohonan termohon memperpanjang waktu pengajuan jawaban dan atau penunjukan arbiter oleh termohon. Namun, hal ini harus dengan ketentuan bahwa perpanjangan waktu tersebut tidak boleh melebihi 14 hari. Informasi ini diambil dari sumber BANI Rules and Procedures Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. B. Penunjukan arbiter. Arbiter tunggal. Penunjukan seorang sebagai arbiter tunggal harus merupakan persetujuan pemohon dan termohon. Apabila pemohon dan termohon tidak mencapai kata sepakat, maka penunjukan tunggal ditetapkan oleh BAPMI. Majelis Arbitrase. Pemohon dan termohon menunjuk arbiternya masing-masing dan selanjutnya kedua tersebut memilih ketiga sebagai ketua majelis. Apabila ketua tidak mencapai kata sepakat, penunjukan ketua majelis ditetapkan oleh BAPMI. Dalam keadaan di mana hanya salah satu pihak saja yang menunjukkan arbiter sedangkan pihak lain tidak melakukannya, padahal sudah sepakati atau ditetapkan berjumlah 3, maka tersebut secara otomatis menjadi tunggal dan berwenang untuk memeriksa dan memutus pengsengketaan yang bersangkutan. Syarat-syarat arbiter sesuai dengan pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. 1. Cakap melakukan tindakan hukum. 2. Berumur paling rendah 35 tahun. 3. Tidak mempunyai hubungan keluarga saudara atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak bersengketa. 4. Tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas putusan. Dan 5. Memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidangnya paling sedikit 15 tahun.
Kemudian proses pemeriksaan dan tenggang waktu yang diperlukan. Proses pemeriksaan sengketa dalam arbitrase diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Antara lain yang pertama, semua pemeriksaan sengketa oleh arbiter atau majelis arbitrase dilakukan secara tertutup. Yang kedua, para pihak bebas untuk menentukan acara arbitrase yang digunakan dalam pemeriksaan sengketa. Apabila para pihak tidak menentukan acara arbitrase, maka akan dibentuk sesuai dalam ketentuan undang-undang ini. Yang ketiga, atas permohonan salah satu pihak, arbiter atau majelis arbitrase dapat mengambil putusan provisional atau putusan sela lainnya untuk mengatur ketertiban jalannya pemeriksaan sengketa, termasuk penetapan sita jaminan, memerintahkan penitipan barang kepada pihak ketiga, atau menjual barang yang mudah rusak. Yang keempat, pemeriksaan sengketa dalam arbitrase harus diajukan secara tertulis, namun juga dapat diajukan secara lisan apabila disetujui para pihak atau dianggap perlu oleh arbiter atau majelis arbitrase. Yang kelima, pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 hari sejak arbiter atau majelis arbitrase terbentuk. Dan jangka waktu ini juga dapat diperpanjang apabila disetujui oleh para pihak. Yang keenam, terhadap kegiatan dalam pemeriksaan dan sidang arbitrase dibuat berita acara pemeriksaan oleh sekretaris. Kemudian yang ketujuh, apabila pemeriksaan sengketa telah selesai, pemeriksaan segera ditutup dan ditetapkan hari sidang untuk mengucapkan putusan arbitrase. Selanjutnya, tenggang waktu pemeriksaan sengketa arbitrase dan APS. Pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 hari sejak arbiter atau majelis arbitrase terbentuk. Penentuan jangka waktu 180 hari ini sebagai jangka waktu bagi arbiter menyelesaikan sengketa bersangkutan melalui arbitrase adalah untuk menjamin kepastian waktu penyelesaian pemeriksaan arbitrase. Namun, tenggang waktu ini juga dapat diperpanjang apabila diperlukan dengan persetujuan para pihak. Apabila pemeriksaan sengketa telah selesai, pemeriksaan segera ditutup dan ditetapkan hari sidang untuk mengucapkan putusan arbitrase. Putusan diucapkan dalam waktu paling lama 30 hari setelah pemeriksaan ditutup. Kemudian dalam hal permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, saran maupun kritik, boleh disampaikan di kolom komentar. Akhir kata, terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.